Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-kiramil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jal fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidina wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang diberikannya kepada kita. Mudah-mudahan nikmat itu berguna untuk menambah ketaatan kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang mudah-mudahan senantiasa kita junjung tinggi, kita teladani dan kita ikuti, sehingga dengan demikian kita selamat di sini dan di akhirat nanti. Maka seringlah ucapkan salawat dan salam kepadanya, mudah-mudahan di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, malam ini kita ngaji pendek saja, sebab biasanya panjang-panjang, sekarang pendek. Azan kita selesai. Biasanya azan tak kunjung usai. Alhamdulillah. Kok enggak rela nampaknya? Panjang enggak suka juga, dikasih pendek. Ada beberapa hal, insyaallah. Pada kesempatan ini kita bicara tentang karena Ramadan sudah mulai tercium aromanya. Sahih? Nah, bulan Rajab segera pergi dan bulan Sya'ban segera akan kembali. Kembali ya, datang lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terima amal-amal kita dan semoga Allah berikan kekuatan untuk meningkatkannya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara
amalan yang sangat dianjurkan dan juga sangat diandalkan pada bulan Ramadan adalah yaitu qiyamu Ramadan. Bahkan disebutkan 2 kali, artinya dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan, yakni menghidupkan malamnya, maka diampuni yang terdahulu dari dosa-dosanya. Kemudian hadis lain, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang qiyamu lailatul qadri, malam kemuliaan, lailatul qadri, allati hiya khairum min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyir kiram dirahmati Allah, bicara tentang qiyamu al-lail, yaitu menghidupkan malam dengan salat. Kapan mulainya malam? 1 Ramadan mulai malam? Enggak. Malam ditandai dengan terbenamnya matahari, dan habisnya malam ditandai dengan datangnya bang fajar, dengan terbitnya fajar shadiq, atau masuknya waktu subuh, masuknya waktu subuh atau solatnya orang subuh. Masuk waktu subuh. Nah, hatta sampai masuk waktu subuh. Nah, semua salat yang dilakukan setelah terbenam matahari sampai terbit fajar, itu disebut dengan qiyamul lail, kecuali salat fardunya. Jadi salat fardunya, maka masuk di dalamnya salat sunat maghrib, salat sunat isya, masuk salat tahajud, dan masuk salat witir, dan salat sunat lainnya. Dan kalau di bulan Ramadan masuk salat tarawih, Berarti semua salat yang dilaksanakan di malam hari selain salat fardu itu disebut dengan qiyamu al-lail. Sekarang mana yang lebih afdal? Salat sunat rawatib daripada salat sunat tahajud? Tahajud, andainya nanti di bulan Ramadan orang sudah salat tarawih dan saya belum salat sunat isya, apa yang harus saya lakukan dulu? Atau apa yang harus saya lakukan? Kenapa? Nanti tinggal salat tarawih, apalagi imam super express, iman eksekutif,
Iya kan? Pokoknya khatam Quran setiap malam dari Wadduha sampai An-Nas. Khatam Quran setiap malam dari Wadduha sampai An-Nas. Itu kan cepat gitu. Ada yang lebih lagi dari Al-Kafirun sampai An-Nas. Al-Kafirun potong 2. Allah Ustaz. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Salat fardu dah jelas, ini fardu sudah. Cuman salat sunat isya-nya belum. Weh, yang berkawan je presiden, mana lebih hebat pada berkawan je bupati? Lah jalan rumahnya. Yang mengiringi salat fardu lebih afdal daripada yang tidak mengiringi salat fardu. Ini mohon maaf, terpaksa saya sampaikan ini karena banyak orang yang tidak menyadari hal ini. Sahih. Bahkan mohon maaf, salat isya tidak berjamaah dia. Salat tarawih jemaah. Aku tak solat isya jemaah cuy. Ngojo tarawih. Ngejar tarawih. Ada yang lebih parah lagi. Solat isya tak solat. Tarawih ikut solat. Ini biasanya puasa tak tu haji ayo 2 kali. Ya puasa tak lengkap ayo 2 kali. Ada tu ayo 2 kalinya. Idul Fitri je. Puasa 6 je. Nah. Ma'asyil kiram dirahmati Allah. Jadi salat sunat rawatib lebih afdal daripada salat malam manapun. Dan itu termasuk salat malam. Jadi kalimat qiyamul lail atau salatul lail a'am, lebih umum daripada salat witir, daripada salat tahajud, daripada salat tarawih. Oke? Baik. Kemudian setelah salat rawatib, salat sunat yang lebih afdal di malam hari. Kenapa witir? Karena Nabi SAW tak pernah meninggalkannya. Fal mudawamatu atau mudawamatu Nabi SAW wa wasiyatuhu biha, dan dia wasiatkannya, dia perintahkan, dalil ala afdaliyatiha, merupakan dalil bahwa witir adalah seafdal salat malam setelah salat rawatib. Setelah salat rawatib sunat ya, bukan salat 5 waktu rawatib. Jadi ada itu kaum muslimin dan muslimat. Makanya ketika kita nak menjaga tingkatan-tingkatan ini, harus dimulai salat wajibnya. Dimulai dengan salat wajibnya. Oleh itu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan dimulai salat malam tadi? Setelah isya. Salah. Setelah terbenam matahari. Itu sudah mulai salat malam. Nah, tapi kalau ditanya, kapan mulainya salat tarawih? Ba'da salat isya dan sunatnya. Setelah salat isya dan sunatnya. Oleh itu, sebenarnya para imam mesti memberikan kesempatan kepada makmumnya, masyarakat, untuk sempat salat sunat isya. Nah, andainya saya tidak diberi kesempatan oleh imam atau oleh pengurus, ya misalnya saya tidak sempat salat sunat, orang sudah salat tarawih, salat tarawih.
Maka saya solat dulu sunat isya, setelah itu baru bergabung solat dengan imam solat tarawih. Boleh nggak saya solat tarawih, imam niat tarawih, saya ingat dan niatnya solat rawatib? Hah? Enggak boleh. Apa sebab? Karena kedua solat masing-masing punya niat tersendiri. Punya niat tersendiri. Kalau antum niatkan solat sunat rawatib, tetap menjadi solat sunat tarawih. Apa sebab? Sebab solat rawatib dilaksanakan sendiri, tidak disyariatkan berjamaah. Sebaliknya, solat tarawih disunatkan berjamaah, tidak disunatkan sendiri. Apa boleh jarang? Salat tarawih ada sendiri? Tidak. Salat tarawih mesti berjamaah. Tapi kalau qiyamul lail asalnya tahajud, asalnya sendiri dan boleh berjamaah. Sedangkan sunat rawatib asalnya sendiri, tak boleh berjamaah. Ustaz sembarangan melarang-larang orang. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Tak ada dibuat Nabi SAW. Atau lebih tepatnya, kalau sampai tak ada buat Nabi, orang tak puas. Tidak ada dalam sunnah Nabi. Karena sunnah itu ada 3. Kalau sebut tak dibuat Nabi, atau nanti datang hadis qauli, datang hadis takriri. Kalau ini tidak. Hadis takriri apa namanya? Hadis qauli enggak ada, hadis takriri enggak ada, hadis fi'li juga tidak ada. Tidak dibuatnya, tidak disuruhnya, dan tidak ada yang melakukan lalu disetujuinya. Oleh sebab itu, tidak boleh salat sunat isya ikut imam yang niat salat tarawih dengan 2 sebab. 1, masing-masing salat punya niat tersendiri. Beda dengan salat tahiyatul masjid. Antum masuk dari luar lalu belum salat tahiyatul masjid, ketemu imam sedang salat tarawih, maka langsung masuk salat bersama imam dengan niat tarawih, dan tahiyatul masjid include di dalamnya. Apa sebab? Kenapa boleh? Karena salat tahiyatul masjid tidak ada niat tersendiri. Tidak ada niat tersendiri. Kan tidak ada kata Nabi, bila kalian solatlah masuk masjid, solatlah tahiyatul masjid. Tidak. Nabi hanya mengatakan, bila kalian masuk masjid, jangan duduk sebelum solat 2 rakaat. Atau solat 2 rakaat sebelum duduk. Berarti tidak ada ketentuan solat apanya. Yang penting asal sudah solat 2 rakaat atau lebih, maka sudah include di dalamnya solat tahiyatul masjid. Jelas? Alhamdulillah. Sama dengan orang yang berwudu dengan baik, lalu dia selesai wudu solat 2 rakaat. Solat apa? Biasa disebut dengan salat sunat wudu. Tapi sebenarnya Nabi tidak menyebut salat sunat wudu. Nabi hanya menyebut fasalla atau raka'ataini. Dia salat 2 rakaat.
Ya sama juga dengan solat tahiyatul masjid tadi. Yang penting antum solat selepas wudu itu dua rakaat. Dan include solat sunnah wudu dalamnya, karena tidak ada ketentuan khusus mesti salat sunat wudu. Kalau nak gabungkan antara solat sunat qiyam Ramadan atau tarawih dengan solat rawatib, itu tidak boleh, karena masing-masing punya niat tersendiri. Berarti solat tarawih boleh sendiri? Hah? Salat tarawih boleh sendiri? Tak, salat tarawih itu salat bersama. Salat bersama. Tapi kalau antum nak qiyam sendiri, qiyam Ramadan, nak salat malam sendiri, tak namanya tarawih, tapi ya qiyam Ramadan. Qiyam sendiri. Qiyamul lail. Makanya kalimat qiyamul lail lebih umum daripada tarawih. Tadi sudah katakan dari beberapa hal. Satu, qiyamul lail sudah mulai sejak terbenam matahari. Sedangkan tarawih setelah isya. Makanya kalimat qiyamul lail lebih umum daripada tahajud atau qiyam atau salatu tarawih. Atau salat tarawih. Artinya bila seseorang mendirikan salat malam sendiri di rumahnya, niatnya apa? Qiyam Ramadan atau qiyam lail. Karena qiyam lebih umum daripada tarawih. Jadi para ulama menyebut tarawih itu bagi yang salat berjamaah. Bagi yang salat berjamaah. Kenapa? Karena tarawih itu artinya bertenang bersama-sama, saling menunggu. Nah, jadi tidak tergesa-gesa. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Kemudian antara qiyam atau antara salatu tarawih atau tahajud dengan al-witr, satu atau berbeda? Kemana? Payah pertanyaan apa? Sebab ini ketika kita samakan, nanti akan ada implikasinya pada ketentuan hukum. Misalnya ketika seseorang membaca hadis Aisyah radhiyallahu anha, ma zada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'ah. Nabi tak pernah menambah di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Apakah maksud Aisyah radhiyallahu anha di dalamnya witirkah atau salat malam dengan witir? Sekarang saya tanya, berapa maksimal salat witir? Para ulama menyebutkannya berapa? 11. Berapa maksimal salat tarawih atau salat malam atau tahajud? 40, 20. Ada yang lebih tak? Ada. Makanya ini juga punya implikasi hukum. Ketika disangka bahwa salat malam dengan tarawih adalah satu kesatuan, tidak boleh nambah dari 11. Sehingga banyak ikhwah saudara kita, bukan ikhwah saja, ulama, ada ulama besar
yang mengatakan solat malam atau tarawih tak boleh lebih dari 11 rakaat. Sahih? Jangan-jangan antum termasuk juga. Hah? Kalau ada yang menambah lebih dari 11, antum tidak mau ikut. Dan itu saya saksikan kawan-kawan di Masjid Nabawi. Selesai imam pertama 10, mereka pada bubar. Tidak melanjutkan sampai 20. Karena apa? Sebab memahami bahwa antara witir dengan salat malam adalah satu kesatuan. Padahal antara keduanya ada umum dan khusus. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi salat witir Nabi diriwayatkan dari Aisyah, dari Jabir dan lainnya bahwasanya salat malam Nabi, salat witir Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi pernah witir dengan 1 rakaat. Pernah witir dengan 3 rakaat sekali salam. Pernah witir dengan 5 rakaat sekali salam. Pernah witir dengan 9 sekali salam, dan pernah 11 sekali salam. Pertanyaannya, kalau witir lebih dari 1 atau pelaksanaan witir ada beberapa tingkatan. Tingkatan pertama yaitu andainya antum sholat witir 5, maka yang paling utama dan paling sering dilakukan Nabi alaihi salatu wassalam adalah 2, 2, 1. Kalau 3, 2, 1. Kalau 7, 2, 2, 2, 1. Baik. Dan itu yang pertama, yang paling utama, karena ini yang paling sering dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sedangkan yang kedua adalah seperti tadi, 3 sekali salam atau 5 sekali salam. Ini yang kedua. Yang ketiga, bila dia solat 3 rakaat, di rakaat kedua dia tasyahud awal. Tasyahud awal. Karena solat yang lebih dari 2 rakaat ada tasyahud awalnya, maka digas ke situ. Tapi ini pendapat yang paling lemah. Yang paling lemah. Yang warid dari Nabi alaihissalatu wassalam yang kuat adalah yang pertama dan yang kedua. Wallahu a'lam. Nah, sekurang-kurang witir 1. Di mana dalilnya? Fa in khafa ahadukum as-subha falyutir bi raka'ah. Bila seseorang takut masuk waktu subuh, ya kalau dibuat 3 nanti tidak terkejar masuk waktu subuh. Masuk waktu subuh. Nah, ketika masuk waktu subuh kan tidak boleh lagi sholat malam, karena witir itu adalah penutup sholat malam. Artinya witirnya malam adalah sholat witir, sedang witirnya siang adalah sholat maghrib. Ini istilah saja, ya. Penutup sholat siang adalah witirnya maghrib. Tidak witir maghrib. Sholat maghrib tidak witir. Ini apa makna witir? Ganjil. Ada sholat lain yang ganjil selain witir? Tidak kan? Makanya ulama menyebutkan atau menyamakan penutup sholat siang witir juga, yaitu maghrib. Dan penutup sholat malam juga witir. Berarti sholat subuh masuk sholat malam atau sholat siang? Tadi dari awal sudah sepakat kita qiyamul lail. Salat malam dimulai dari terbit fajar
Terbenam matahari sampai terbit matahari, terbit fajar. Berarti subuh masuk salat siang. Subuh itu dah siang atau belum? Sudah masuk salat siang. Apa tandanya siang? Sudah bangun semua. Jadi kalau ada yang belum bangun berarti berubah sistemnya. Maka rusak sistemnya. Kalau ada yang tak bangun subuh, sistemnya rusak. Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi berakhir waktu salat malam itu dengan terbitnya fajar shadiq atau masuknya waktu subuh. Nah, tadi sudah kita katakan salat malam lebih umum daripada salat witir, lebih umum dari salat tahajud, lebih umum daripada salat tarawih. Kalau malam terbenam matahari sudah masuk terhitung salat malam. Adapun salat witir tak bisa dilakukan kecuali setelah Isya. Setelah salat Isya. Berarti boleh salat witir setelah Isya? Boleh. Demikian juga dengan salat tarawih. Boleh enggak dilakukan sebelum Isya? Misalnya, kan afdalnya salat Isya itu dilambatkan sampai habis waktu sepertiga pertama. Sah? Kalau gitu tarawih aja lah kita dulu saatnya kan. Nah, nanti selesai tarawih baru salat Isya. Boleh? Nah. Jadi syaratnya mesti dilakukan selepas salat Isya. Bila Isya-nya dilambatkan, maka tarawihnya dilambatkan. Maka witirnya dilambatkan atau tahajud dilambatkan. Baik. Sekarang kalau dikatakan antara witir dengan salat tarawih tidak satu paket dalam arti ini hukumnya lain, ini hukumnya lain, maka diketahui bahwa salat witir itu paling banyak adalah 11 atau 13. Sah? Karena itu yang lakukan Nabi alaihissalatu wassalam. Sedangkan salat malam, salat tahajud atau salat tarawih atau salat malam secara umum, secara mutlak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Itulah faedah membedakan antara witir dengan salat malam. Karena salat malam, wallahu alam, kata Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, bahwasanya salatul laili masna. Salat malam itu dua rakaat. Di sini kita paham juga bahwasanya salat sunat malam itu dua rakaat. Berarti kalau witir dua rakaat tak? Salat witir dua rakaat ganjil. Berarti yang dibatas salat witir terbatas, salat malam tidak ada terbatas. Makanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu yang pernah jadi imam di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah beliau salat seperti yang diperintahkan Umar, dan ini disebutkan ijma' oleh Imam Ibnu Rahuyah seperti dalam Masail Ahmad riwayat Ishaq bin Mansur Al-Kausaj, bahwa dia mengatakan ijma' para ulama salaf bahwasanya salat malam di masa itu lebih dari, ada yang 20, ada yang lebih. Artinya ijma' tidak dibatasi. Karena diriwayatkan Umar menyuruh imam untuk salat 23 dengan witir. Riwayat lain mengatakan 26. Berarti yang maksud adalah
Yang maksud adalah salat malamnya aja. Ada yang mengatakan 36 rakaat. Oleh itu Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan, kalau seandainya seseorang atau jemaah menginginkan panjangnya qiyam dengan jumlah rakaat yang lebih sedikit, maka rakaatnya sedikit. Mana tahu di rakaat pertama Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, ya kan? Bisa apa? Kan bisa? Nah, mulai lepas Isya selesai sahur. Ya sahabat kan bilang sama Nabi dulu, ya Rasulullah, laula nafaltana baqiyata lailatina. Ya Rasulullah, tolong sampaikan sampai akhir malam sholatnya. Nya selesai waktu itu tengah malam. Dari lepas Isya selesai tengah malam. Berapa jam tuh? Nah, sekarang masuk waktu Isya. Ya lebih kurang 1, 2, 3, 4 jam. Bagi mereka sebentar. Awak 40 menit. Dan 40 kali ini kok jam. Sambil sholat ini kok jam juga. Nah, jadi itu. Mereka minta, kenapa tidak dilanjutkan ya Rasulullah? Kalau kita besok jangan suruh lagi Ustaz itu jadi nah, jadi kaum muslimin dan muslimat. Disitulah lahir hadis yang membuat kita gembira mendengarnya. Man shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama imam sampai imamnya selesai, maka dituliskan pahala sholat semalam suntuk. Untuk lebih jelasnya kata beliau kita sambung nanti tanggal berapa? 15. Iya pur. Oh subuh, Sabtu subuh katanya. Insyaallah ya. Pertanyaan juga pada waktu itu katanya. Bagi yang tidak hafal catat, mana yang hafal hafalkan pertanyaan dari sekarang. Masih ada yang tersisa. Cuman karena ada sesuatu selepas ini, yang ya selepas ini mau saksikan juga tidak apa-apa nanti. Nah, insya Allah di sini juga selepas Isya jam 8:15 ada saudara-saudara kita di tempat lain yang ingin bersama kita. Insya Allah taala dengan tema yang lain. Oh terserah, bagus sekali. Nah yang mau ikut tapi siap-siap untuk lambat makan malamnya. Baik, insya Allah mohon maaf dan terima kasih. Saya juga baru pulang dari Manggil, tadi ada tamu. Dan insya Allah kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Siapkanlah pertanyaan terbaiknya. Karena kalau masalah qiyam Ramadan ini banyak pertanyaan biasanya. Sahih? Ada beberapa hal yang membuat meragukan. Tadi aja banyak meragukan nampak. Sahih? Nah, hal itu mudah-mudahan. Sebenarnya bukan tak tahu, cuman jarang ditanyakan aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.